Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang Bapak banggakan? Kali ini Bapak akan mencoba membuat video tutorial tentang bagaimana menginstalasi sistem operasi jaringan. Untuk contoh kasus di materi saat ini, kita akan mencoba menginstal sistem operasi berbasis Linux dengan distro Debian. Oke, dalam praktek ini kita akan melakukan instalasi menggunakan virtual machine, yaitu virtual box ya. Jadi syaratnya ketika Anda ingin praktek, Anda harus install dulu sistem operasi virtual mesinnya. Nah, untuk Bapak saat ini menggunakan VirtualBox. Anda juga bisa menggunakan virtual mesin lain seperti VMware atau mungkin menggunakan QEMU atau yang lainnya. Oke, kita langsung saja. Selain menggunakan aplikasi virtual mesin, kita juga harus menyiapkan VDI-nya. Oke, VDI-nya menggunakan kayak ini. Nah, kita akan menggunakan Debian 10 ya. Dan di sini sebetulnya banyak, ada CentOS, Debian 8, ada Linux Mint, ada Proxmox, Ubuntu, dan lain sebagainya. Oke, sekali lagi Bapak ini akan menjelaskan Linux distro Debian. Oke, lanjut ke virtual machine. Langkah pertama untuk menginstal di VirtualBox, Anda buat yang baru, klik ini, lalu beri nama, silakan bebas namanya, misalkan OS jaringan ya, Deb misalkan ya. Nah, tipenya Linux, versinya gunakan Debian 64, kebetulan ISO saya menggunakan 64. Lalu lanjut, silakan untuk memorinya disesuaikan, yang jelas jangan melebihi warna hijau. Oke, kita lanjut. Saya menggunakan yang default 1 GB. Lalu harddisknya kita menggunakan ya, buat harddisk virtual yang sekarang ya, atau CRAT ya. Ukuran harddisk disarankan 8 GB. Kita buat aja. Lalu tipe berkasnya harddisk, kita menggunakan PDI. Lanjut. Selanjutnya penyimpanan menggunakan secara dinamik ya. Oke, lanjut saja. Lalu penyimpanannya diusahakan di tempat harddisk yang kosong. Kebetulan di laptop Bapak harddisk C itu masih banyak kapasitasnya. Kita langsung buat saja ya. Oke, setelah terbentuk virtual mesin, selanjutnya kita atur pengaturan terutama di jaringan. Oke, klik jaringan. Ini fungsinya untuk apa? Untuk melakukan koneksi antara virtual mesin dengan komputer kita. Nah, di mana ntar virtual mesin kita itu menjadi OS jaringannya, dan sedangkan host kita dijadikan klien. Oke, kita rubah jaringannya menggunakan adaptor hanya host atau host only ya. Kalau oke, seperti itu pilih oke. Selanjutnya kita atur penyimpanan ya. Di sini kita akan masukkan DVD
atau ISO-nya, klik yang gambar ini, dipilih ini, lalu ada Debian 10. Kalau misalkan Anda belum ada, pilih berkas dulu ya, lalu cari OS yang akan kita install. Kebetulan OS kita Debian 10 10.2. Oke. Ingat DPD 1 atau CD 1 kalau Anda mendownloadnya hanya CD 1. Oke, open. Lalu oke. Nah, setelah selesai, ini sudah terhubung ke komputer kita. Kita cek dulu apakah adaptor dari VirtualBox itu aktif. Oke. Nah, ini adalah adaptor atau NIC dari VirtualBox ya, host only. Oke. Kita lihat IP-nya sekalian. Oke, properties, kita beri IP-nya. Oke, IP-nya ternyata menggunakan 192.168.0.1. Oke, kita ingat ya, slash-nya 24. Oke, kita close lagi. Nah, kita lanjutkan ke instalasi. Oke. Untuk sistem operasi jaringan berbasis Linux ini, saya akan menggunakan basis teks ya. Jadi atau apa? Menggunakan CLI ya. Pilih DPD 1, mulai. Itu. Kita tunggu. Nah, selanjutnya instalasi yang kita pakai menggunakan instalasi CLI. Maka pilih yang bawah. Kalau yang atas menggunakan grafik ya. Pilih install. Di enter saja. Kita tunggu. Oke, muncul. Kita menggunakan bahasanya bahasa Inggris. Lalu untuk lokasi, kita menggunakan lokasi kita berada, yaitu di Asia. Di sini belum ada, beli order. Lalu Asia, ya, posisinya di Indonesia. Kita lihat, oke, ya. Ini wajib disetting karena akan berkaitan dengan waktu yang akan disetting. Oke. Lalu configure local, saya pilih unit state saja. Lalu untuk keyboard tampilan kita menggunakan American English. Ya, jadi QWERTY yang biasa kita gunakan itu layoutnya layout American English. Ya, oke, pilih enter. Oke, kita tunggu. Oke, tunggu. Nah, ini bisa di cancel atau dilanjut saja. Untuk konfigurasi network, kita akan menggunakan secara manual. Oleh karena itu, kalau Anda sampai sini, kita pilih go back. Oke, sorry. Go back. Go back lagi. Go back lagi. Oke. Nah, di sini kita gunakan konfigurasi network manual. Artinya tidak secara DHCP. Oke. Pilih continue. Nah, IP-nya kita setting satu network dengan komputer kita. Ya, kita lihat sekali lagi.
Satu network. Kenapa satu network? Supaya bisa saling komunikasi. Tadi IP-nya sudah jelas menggunakan 192.168.0.1/24. Oke. Nah, maka di sini kita gunakan network yang sama. 192.168.0.2. Ingat, jangan sama. /24 ya, 255.255.255.0. Oke, di sini ada keterangannya ya. You can also optionally open CIDR netmask /24. Oke, kita continue. Gateway-nya kita setting menggunakan gateway. Sementara ini kita 5 aja dulu ya. 5 dari mana? Ya, Anda harus sudah paham mengenai fungsi dari gateway. Oke, saya akan membahas dulu. Continue. Lalu name server address ini silakan Anda bisa menggunakan IP dari Google, atau bisa menggunakan tadi gateway. Ya, kenapa gateway? Mungkin itu ada pelajaran sebelumnya, Anda harus tahu. Lalu bisa menggunakan dari server itu sendiri ya. Tapi tepatnya ini ke DNS-nya ya. Dan ini disebutkan bisa menggunakan 3 name servers. Oke. Yang pertama di sini saya menggunakan IP gateway. Lalu selanjutnya saya menggunakan IP atau DNS-nya Google ya. Dan satu kali silakan. Nah, ingat, ini harus ada spasi. Di sini ada keterangan sebetulnya. Kalau Anda mengerti bahasa Inggris, tinggal diikuti saja. Oke, continue. Tunggu. Oke. Selanjutnya adalah hostname-nya. Silakan hostname bebas. Hostname itu adalah nama dari server itu sendiri atau nama sistem operasi yang akan kita install ini. Saya contoh di sini menggunakan hostname-nya server nama ini. Nama Bapak, server Anton. Oke. Ini domainnya bisa diisi ya, tapi dengan catatan kalau kita akan mempublikkan itu ada ketentuannya ya. Ketentuannya sudah diatur di kalau di Indonesia menggunakan .co.id dan seterusnya. Oke, ini adalah materi ya tentang penggunaan domain. Oke. Kalau untuk lokal itu bebas ya. Misalkan untuk pelajaran kita belajar.an misalkan. Oke. Lalu password rootnya Anda isi. Silakan untuk password ini jangan sampai lupa ya, karena konfigurasi melalui root ya. Untuk contoh ini saya menggunakan yang mudah saja, 1 ya. Ini bisa dilihat. Dan ini sifatnya rahasia ketika sudah diaplikasikan. Jadi root ini tidak boleh sembarangan. Root ini bisa dikatakan sebagai super user ya. Semua konfigurasi dilakukan menggunakan user ini ya. Termasuk data-data rahasia ya mengenai konfigurasi ini bisa dilihat di sini. Oke. Ini
konfirmasinya. Oke, continue. Oke, password not same. Oh, tidak sama. Oke, saat ulangi lagi, tadi beda. Oke, continue. Oh, sama. Ya, kita lihat lagi. Ya, saat sama. Oke. Nah, ini full name user. Jadi kita bikin user, ya, pengguna. Karena di dalam Debian ini diminta bikin satu user terlebih dahulu. Misalkan nama Anda, ini nama Bapak contohnya. Continue. User account, ini user account ketika masuk, ya. Saya menggunakan Anton. Oke, continue. Passwordnya silakan bebas, ya. Sama, jangan sampai lupa. Oke. Kita tunggu setting up the lock. Oke. Ini pilih zonanya sesuai dengan zona kita berada. Kita di Bogor, berarti kita pilih bagian barat, ya. Oke. Bentar. Oke, partisinya kita gunakan yang manual. Oke. Nah, di sini pilih hard disk yang akan kita gunakan. Kebetulan untuk menggunakan VirtualBox ini, maka harus pilih di VirtualBox. Oke. Lalu setting, yes, create, ya. Lalu pilih free space, kita atur, ya. Pilih create new partisi. Nah, di dalam Linux, partisi yang wajib itu ada 2, yaitu swap dan sistem. Oke, untuk yang pertama saya akan partisi swap. Swap itu syaratnya atau disarankan idealnya 2 kali memori dasar, ya, atau maksimum 20% dari memori. Oke. Memori kita maksimum dari 20% dari hard disk, ya, Oke. RAM kita 1 GB, saya gunakan ini 2 GB, ya. Pilih continue, pilih primary, lalu ininya kita rubah menjadi swap area. Pilih down setting, lalu ini sudah terbentuk, ya. Ini untuk swapnya. Lalu selanjutnya kita bikin lagi buat sistemnya, tinggal sistemnya aja, ya. Pilih boleh primary itu, dan ekstensinya kita menggunakan ext4. Oke. Confinement-nya tab. Oke, kita lihat, udah done. Oke, finish. Pilih yes, suratnya. Tunggu lagi. Kita lanjutkan. Untuk scan saat ini tidak usah dulu, pilih no. Lalu untuk use a network mirror kita pilih no, karena kita akan offline instalasinya menggunakan ISO. Kalau kita tunggu lagi. Oke, kita lanjutkan. Untuk survei saat ini kita tidak terlebih dahulu, ya. Penjelasannya kita bahas praktek, ya. Kita pas ketemu. Oke. Nah, untuk software selectionnya kita pilih hanya yang standar saja.
Anda dengan menggunakan spasi, tek, dia hilang. Lalu print server juga hilangkan, dan hanya standar sistem utility saja. Oke. Kita akan setting secara manual. Oke. Continue. Kita tunggu lagi. Oke. Masuk ke instalasi group loader. Kita pilih yes, ya. Sorry. Yes. Ini, dan untuk pertama kali membaca atau load, kita menggunakan dep SDA. Oke, kita akan pelajari dep SDA formatnya apa pada pertemuan berikutnya. Oke, kita tunggu. Ya, selesai. Continue, dan kita tunggu. Press reboot. Oke, enter. Oke. Dan ini adalah sistem operasi yang telah kita install dengan tadi hostname-nya menggunakan nama server Anton. Oke, kita masuk sebagai root, enter, passwordnya tadi kita 1, dan ini akan tampil user, root, dan add server Anton. Server Anton menandakan nama dari sebuah sistem operasi itu sendiri atau hostname-nya. Ya. Untuk saat ini kita cukupkan terlebih dahulu. Kita lanjutkan materi berikutnya, bagaimana si server ini bisa terkoneksi dengan klien. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.